Perkenalkan, nama saya Lugulandari, dokter muda anestesi periode 15 Juni sampai 28 Juni 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi cairan dan shock hipovolemik. Nah, ini adalah gambaran dari komposisi air di dalam tubuh. Jadi untuk dewasa wanita, ini terdiri dari 45% solid, bisa dibandingkan dengan pada dewasa pria, terdiri dari 40% solid. Sedangkan untuk cairannya terdiri dari 55% pada wanita dan 60% pada pria. Nah, variasi dalam cairan tubuh itu tergantung pada umur dan kelamin, kegemukan, dan ideal body weight. Yang pertama pada umur dan kelamin itu pada preterm 90 ml per kilogram, anak-anak 80 ml per kilogram, dewasa pria 70 sampai 75 ml per kilogram, dewasa wanita 60 sampai 65 ml per kilogram. Untuk kegemukan itu tergantung pada volume air berdasarkan ideal body weight. Nah, ini adalah rumus dari ideal body weight. Kemudian intake dan output harian. Jadi intake misalkan air minum itu idealnya 1400 sampai 1800, air dalam kemasan 700 sampai 1000, air hasil oksidasi 300 sampai 400. Jadi totalnya 2400 sampai 3200. Jadi untuk outputnya, urinnya itu 1400 sampai 1800, fesesnya 100. Kemudian untuk kulit 300 sampai 500, paru-paru 600 sampai 800, sehingga totalnya sama dengan total dari intake 2400 sampai 3200. Jadi ini adalah hal yang penting diketahui dalam terapi cairan. Jadi yang pertama adalah kompartemen cairan dalam tubuh. Kemudian kebutuhan cairan yang terdiri dari maintenance dan insensible loss, kemudian fluid deficit, third space, dan blood loss. Kemudian yang ketiga adalah tipe cairan dan resusitasi. Jadi apakah memilih kristaloid atau jenis dari koloid. Nah, ini adalah bagian dari terapi cairan. Yang pertama, untuk resusitasi ada dua pilihan, yaitu kristaloid dan koloid. Jadi ini berfungsi untuk mengganti kehilangan akut akibat dari perdarahan, GI loss, atau third space. Yang kedua adalah rumatan. Ini terdiri dari elektrolit dan nutrisi. Jadi untuk mengganti kehilangan normal serta untuk mensupport nutrisi. Nah, sekarang kita akan membahas shock. Jadi shock itu merupakan suatu sindrom klinis yang terjadi akibat gangguan hemodinamik dan metabolik yang ditandai dengan kegagalan sistem sirkulasi untuk mempertahankan perfusi yang adekuat ke organ-organ vital tubuh. Jadi ada 4 komponen yang terlibat atau yang mempengaruhi shock. Jadi ada masalah penurunan volume plasma intravaskuler, masalah pompa jantung, masalah pada pembuluh arteri, vena, arteriol, venul, ataupun kapiler, sumbatan potensi aliran balik pada jantung, sirkulasi pulmonal, dan sistemik. Jadi, penurunan hebat volume plasma intravaskuler merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya shock. Dengan terjadinya penurunan hebat volume intravaskuler, apakah akibat perdarahan atau dehidrasi akibat sebab lain, maka darah yang balik ke jantung atau venous return juga berkurang dengan hebat, sehingga curah jantung akan menurun. Pada akhirnya, ambilan oksigen di paru juga menurun dan asupan oksigen ke jaringan atau sel juga tidak dapat dipenuhi. Begitu juga halnya bila terjadi gangguan di jantung. Bila otot-otot jantung itu melemah, yang menyebabkan kontraktilitasnya tidak sempurna, sehingga tidak dapat memompa darah dengan baik dan curah jantung pun akan menurun. Pada kondisi ini, meskipun volume sirkulasi cukup, tetapi tidak ada tekanan yang optimal untuk memompakan darah yang dapat memenuhi kebutuhan oksigen jaringan. Akibatnya, perfusi juga tidak dapat
penuhi. Nah, gangguan pada pembuluh darah dapat terjadi di berbagai tempat, baik arteri atau afterload, vena, preload, kapiler, dan venul. Penurunan hebat tahanan vaskuler arteri atau arteriol akan menyebabkan tidak seimbangnya volume cairan intravaskuler dengan pembuluh tersebut sehingga menyebabkan tekanan darah menjadi sangat rendah yang akhirnya juga menyebabkan tidak terpenuhinya perfusi jaringan. Jadi berdasarkan penyebabnya itu, shock dibagi menjadi shock hipovolemik, shock obstruktif, shock kardiogenik, shock distributif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai shock hipovolemik. Jadi shock hipovolemik merupakan suatu keadaan berkurangnya perfusi organ dan oksigenasi jaringan yang disebabkan oleh gangguan kehilangan akut dari darah atau cairan tubuh yang dapat disebabkan oleh berbagai keadaan. Jadi shock ini dapat terjadi akibat dari perdarahan yang hebat, trauma yang menyebabkan perpindahan cairan ke ruang tubuh yang non-fungsional, dehidrasi berat oleh berbagai sebab seperti luka bakar dan diare berat. Nah, gejala-gejala klinis pada suatu perdarahan itu bisa belum terlihat jika kekurangan darah kurang dari 10% dari total volume darah karena pada saat ini masih dapat dikompensasi oleh tubuh dengan meningkatkan tahanan pembuluh darah dan frekuensi serta kontraktilitas otot jantung. Bila perdarahan terus berlangsung, maka tubuh tidak mampu mengkompensasi dan menimbulkan gejala-gejala klinis. Secara umum, shock hipovolemik menimbulkan gejala peningkatan frekuensi jantung, turgor kulit yang dingin dengan turgor yang jelek, dan ujung-ujung ekstremitas itu menjadi dingin. Untuk diagnosis dari shock hipovolemik, kita dapat melakukan pemeriksaan pengisian dan frekuensi nadi, memeriksa tekanan darah, memeriksa capillary refill time, dan serta memeriksa suhu dan turgor kulit. Nah, ini adalah stadium shock hipovolemik dan gambaran klinisnya. Jadi berdasarkan presentasi volume kehilangan darahnya. Jadi terbagi dari 4 stadium. Yang pertama, stadium 1, kehilangan darahnya 15%. Stadium 2, kehilangan darah sebanyak 15-30%. Stadium 3, kehilangan darah sebanyak 30-40%. Serta stadium 4, kehilangan darah lebih dari 40%. Jadi pada untuk kesadarannya, stadium 1 masih sedikit cemas, stadium 2 sudah mulai cemas, stadium 3 sudah sangat cemas atau bingung, dan stadium 4 itu sudah letargi. Untuk frekuensi jantung dan nadi itu untuk stadium 2 sudah menunjukkan takikardi lebih dari 100 sampai 120 kali per menit, serta untuk stadium 4 sudah melebihi 140 kali per menit. Untuk frekuensi nafas, stadium 1 masih normal, stadium 2 sudah mulai meningkat sampai ke stadium 4 sudah lebih dari 35 kali per menit. Untuk capillary refill time, sudah dari stadium 1 sudah mulai lambat. Untuk tekanan darah sistolik, stadium 1 dan 2 masih normal, dan stadium 3 dan 4 sudah mulai turun. Untuk nadi, stadium 1 masih normal, stadium 2 sudah mulai turun. Untuk produksi urin, stadium 1 masih lebih dari 30 ml per jam, sedangkan stadium 4 sudah sangat sedikit. Jadi tahapan shock hipovolemik berdasarkan kemampuan respon tubuh terhadap kehilangan volume sirkulasi itu ada 3. Yang pertama adalah tahapan kompensasi. Jadi tahapan kompensasi ini adalah mekanisme autoregulasi tubuh itu masih dapat mempertahankan fungsi sirkulasi dengan meningkatkan respon simpatis. Yang kedua adalah tahapan dekompensasi. Jadi tubuh sudah tidak mampu lagi mempertahankan fungsinya dengan baik untuk seluruh organ dan sistem organ. Jadi pada tahapan ini, melalui mekanisme autoregulasi tubuh, berupaya memberikan perfusi ke jaringan organ-organ vital, terutama otak, dan terjadi penurunan aliran darah ke ekstremitas. Untuk yang ketiga adalah tahapan irreversibel. Jadi terjadi bila kehilangan darah terus berlanjut sehingga menyebabkan kerusakan organ yang menetap dan tidak dapat diperbaiki.
Keadaan klinis yang paling nyata adalah terjadinya kerusakan sistem filtrasi ginjal yang disebut dengan gagal ginjal akut. Untuk prinsip penata laksanaan shock hipovolemik itu yang pertama adalah terapi cairan sebagai pengganti cairan tubuh atau darah yang hilang. Kemudian mengembalikan tanda-tanda vital ke kondisi dalam batas normal serta mengembalikan hemodinamik ke kondisi dalam batas normal. Jadi untuk penata laksanaannya perlu diperhatikan yang pertama adalah posisi tubuh. Jadi posisi tubuh penderita itu diletakkan berdasarkan letak luka. Jadi secara umum, posisi penderita dibaringkan terlentang dengan tujuan meningkatkan aliran darah ke organ-organ vital. Yang kedua, bila terdapat trauma pada leher dan tulang belakang, penderita itu jangan digerakkan sampai persiapan transportasi selesai, kecuali untuk menghindari terjadinya luka yang lebih parah atau untuk memberikan pertolongan pertama seperti pertolongan untuk membebaskan jalan nafas. Yang ketiga, penderita yang mengalami luka parah pada bagian bawah muka atau penderita tidak sadar harus dibaringkan pada salah satu sisi tubuh untuk memudahkan cairan keluar dari rongga mulut dan untuk menghindari sumbatan jalan nafas oleh muntah atau darah. Penanganan yang sangat penting adalah meyakinkan bahwa saluran nafas itu tetap terbuka untuk menghindari adanya asfiksia. Kemudian, penderita dengan luka kepala dapat dibaringkan terlentang datar atau kepala itu agak ditinggikan. Tidak dibenarkan posisi kepala lebih rendah dari bagian tubuh lainnya. Kalau masih ragu mengenai posisi luka pasien, jadi sebaiknya penderita itu dibaringkan dengan posisi terlentang datar. Pada penderita shock hipovolemik, baringkan penderita terlentang dengan kaki ditinggikan 30 cm sehingga aliran darah balik ke jantung lebih besar dan tekanan darah menjadi meningkat. Kemudian untuk pertahankan respirasi. Jadi untuk yang pertama, bebaskan jalan nafas. Jadi lakukan suction bila ada sekresi atau muntahan. Kemudian head-tail chin lift, kalau perlu pasang alat bantu jalan nafas seperti gudel, orofaringal airway. Kemudian yang ketiga, berikan oksigen 6 liter per menit dan bila pernafasan atau ventilasi tidak adekuat, berikan oksigen dengan pompa sungkup atau ambubek atau ATT. Kemudian pertahankan sirkulasi, jadi segera pasang infus intravena, bisa lebih dari 1 infus, pantau nadi, tekanan darah, warna kulit, pengisian vena, produksi urin, dan CPV. Untuk mempertahankan suhu tubuh, jadi suhu tubuh dipertahankan dengan memakaikan selimut pada penderita untuk mencegah kedinginan dan mencegah kehilangan panas. Jadi jangan sekali-sekali memanaskan tubuh penderita karena akan sangat berbahaya. Kemudian pemberian cairan. Jadi yang pertama, jangan memberikan minum kepada penderita yang tidak sadar, mual muntah atau kejang karena bahaya akan terjadinya aspirasi cairan ke dalam paru-paru. Jadi jangan memberi minum kepada penderita yang akan dioperasi atau dibius yang mendapat trauma pada perut dan kepala. Penderita hanya boleh minum bila penderita sadar betul dan tidak ada kontraindikasi. Pemberian minum harus dihentikan bila penderita menjadi mual atau muntah. Cairan intravena seperti larutan isotonik kristaloid merupakan pilihan pertama dalam melakukan resusitasi cairan untuk mengembalikan volume intravaskuler, volume interstisial, dan intrasel. Cairan plasma atau pengganti plasma berguna untuk meningkatkan tekanan onkotik intravaskuler. Kemudian, pada shock hipovolemik, jumlah cairan yang diberikan harus seimbang dengan jumlah cairan yang hilang. Cairan resusitasi yang digunakan adalah cairan isotonik NaCl 0,9% atau rinolactat. Jadi pemberian awal adalah tetesan cepat sekitar 20 ml per kilogram berat badan pada anak-anak atau sekitar 1-2 liter pada dewasa. Jadi pemberian cairan terus dilanjutkan bersamaan dengan pemantauan tanda vital dan hemodinamiknya. Pemantauan tekanan vena sentral penting untuk mencegah pemberian cairan yang berlebihan. Jadi pada umumnya shock hipovolemik ini dapat menyebabkan kematian meskipun sudah diberikan penanganan medis. Prognosis shock hipovolemik biasanya tergantung dari hal-hal berikut.
Yang pertama, banyaknya darah yang hilang, kecepatan penggantian cairan tubuh. Jadi kita harus sangat cepat mengganti cairan tubuh yang hilang. Kemudian kondisi kesehatannya, serta penyakit atau luka yang menyebabkan perdarahan. Baik, sekian presentasi mengenai terapi cairan dan shock hipovolemik. Terima kasih.